Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maja dari Pendidikan Akuntansi kelas A Universitas Negeri Makassar dengan NIM 18920411016. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi mata pelajaran akuntansi, saya akan membedah satu buah skripsi judul yang berjudul Pengaruh Pemungutan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak, persepsi pelaku UMKM di Kota Makassar. Nah, dalam penulisan judul ini dia sudah tepat karena dia tidak memiliki dua huruf kata. Kemudian pada abstraksinya itu dia sudah diawali dengan kop ringkasan, kemudian dia diketik di batas atas pengetikan dengan huruf kapital dan ukurannya ini 14, kemudian ditebalkan. Nah, kemudian di bawahnya identitas penulis bisa kita lihat di sini. Itu nama mahasiswanya diketik dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tahun lulus diakhiri titik, judul skripsi atau tugas akhir diakhiri titik, kalimat fakultas ekonomi Universitas Makassar diakhiri titik, kata pembimbing disertai nama lengkap pembimbing 1 dan pembimbing 2 diantaranya dengan kata dan diakhiri titik. Nah, kemudian pada abstraknya itu juga telah memuat tujuan penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, serta hasil dari pembahasannya. Nah, kemudian pada bab 1 di mana terdapat latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Langsung saja pada latar belakang di sini bisa kita lihat dia sudah tepat karena didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada. Yang menjadi latar belakang masalahnya adalah SPT tahunan yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak UMKM yang terdaftar pada setiap KPP pertama yang ada di Kota Makassar. Dapat dikatakan masih jauh dari SPT tahunan yang seharusnya dilaporkan. Artinya masih terdapat ketidakpatuhan wajib pajak UMKM, terutama dalam hal penyampaian SPT tahunan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting karena ketidakpatuhan perpajakan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak yang dampaknya akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Kemudian, pada rumusan masalah, penulisan rumusan masalah dalam skripsi yang saya bedah ini sudah sesuai karena rumusan masalahnya telah dibuat dalam bentuk kalimat tanya serta sudah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Tujuan penelitiannya pun, penulisan tujuan penelitian dalam skripsi yang saya bedah ini, dia sudah sesuai karena sudah sejalan dengan rumusan masalah penelitian, dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan merupakan jabaran pemecahan masalah penelitian. Kemudian untuk manfaatnya, sudah tepat sasaran karena ditujukan bagi pengembangan ilmu maupun kepentingan praktis dan diuraikan secara jelas. Nah, kemudian pada bab 2 yang memuat tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan hipotesis. Pada tinjauan pustaka, tinjauan pustaka dalam skripsi ini sudah sesuai karena sudah menguraikan variabel penelitian, kemudian mulai dari definisi, hal-hal penting dalam variabel, serta pengumpulan variabel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Kemudian penelitian sebelumnya pada skripsi sudah sesuai karena memuat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, karena ditinjau dari variabel. Nah, untuk kerangka konseptual pada skripsi yang dibedah sudah tepat dan sesuai karena dibuat dalam bentuk uraian dan juga bagan. Bisa dilihat pada contoh berikut. Nah, pada hipotesisnya dia sudah sesuai karena memuat jawaban sementara terhadap masalah. Kemudian pada bab 3 untuk metode penelitiannya itu di mana memuat variabel penelitian dan desain penelitian, definisi operasional dan pengumpulan variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, untuk variabel penelitian dan desain penelitian
Variabel penelitian sudah sesuai karena memuat nama variabel disertai kedudukan variabelnya. Desain penelitian sudah sesuai karena memuat uraian singkat dan bagan mengenai desain penelitian. Nah, di mana desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer itu sudah terjabarkan dengan baik. Nah, untuk definisi operasional dan pengumpulan variabel itu sudah sesuai karena memuat kesimpulan dari berbagai definisi variabel yang diuraikan dalam tinjauan pustaka. Nah, tetapi tidak perlu dibuat dalam judul yang terpisah. Kemudian untuk populasi dan sampel, dia sudah sesuai karena memuat uraian mengenai populasi subjek penelitian. Nah, tetapi tidak perlu dibuat dalam judul yang terpisah. Nah, teknik pengumpulan datanya itu sudah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan. Kemudian teknik analisis data itu sudah sesuai karena memuat uraian mengenai teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian sebagai jawaban terhadap masalah penelitian. Kemudian pada bab 4 itu hasil dan pembahasan. Nah, pada poin A, gambaran umum penelitiannya, kemudian B itu penyajian datanya, C analisis datanya, kemudian hasil dan pembahasannya. Nah, untuk hasil dan pembahasan, ada gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi tersebut sudah sesuai karena telah menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu kantor pelayanan pajak pertama yang ada dalam wilayah Kota Makassar. Kemudian penyajian data pada skripsi tersebut dengan memberikan kuesioner pada responden, yaitu wajib pajak UMKM yang tersebar di Kota Makassar. Kemudian analisis data pada skripsi tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat ketentuan penyusunan penelitian yang menggunakan beberapa penelitian. Hasil dan pembahasan telah sesuai karena memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Misalnya pada penelitian tersebut hasil dan pembahasan mengenai pengaruh penyuluhan penelitian terhadap wajib pajak, pengaruh sanksi perpajakan terhadap operasional pajak, pengaruh penyuluhan pajak dan sanksi perpajakan terhadap pajak. Kemudian pada bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Nah, penarikan kesimpulan telah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi di mana telah memuat kesimpulan mengenai variabel penelitian dan kesimpulan mengenai hasil penelitiannya. Kemudian saran pada skripsi tersebut sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai saran yang diperlukan dan pihak yang dirugikan, misalnya saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, pada daftar pustaka, pengertian daftar pustaka di sini sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir, di mana cara pengertian daftar pustaka mengacu pada model American Psychology Association. Diketik dengan jarak baris 1 atau single, dimulai di batas kiri, perhatikan dengan model gantung dengan jarak 1,25 cm serta antara pustaka yang satu dan pustaka yang lain di antara satu garis, disusun secara alfabetis dan tanpa melakukan pusat yang dirujuk. Itulah tadi hasil berdaskripsi yang sempat saya sampaikan.